Tadi rasanya sepi banget, tapi sekarang meriah banget. Tadi ada Mas Iqbal, ada Mas Bagas, ada Robiatul juga. Saya senang banget bertemu dengan teman-teman semuanya karena tentu saja teman-teman adalah teman-teman yang hebat ya. Teman-teman yang hebat di sini ada yang fokus di kuliah, tapi ada juga yang kerja sambil kuliah. Ya, itu adalah sesuatu yang wow buat orang-orang itu nggak semua orang bisa gitu teman-teman. Nah, tapi yang hebatnya lagi malam hari ini kita bersama dengan teman-teman yang bentar lagi wisuda nih. Ada Rehan Nento dan Boza. Berarti mereka lebih wow lagi nih kan, Man? Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita akan sharing session nih bareng Rehan dan juga Moza, kita sambutan dulu ya bersama dengan Bu Fitri. Untuk waktu dan layar disilakan, Bu Fitri. Suara saya terdengar jelas. Terdengar. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini kita bertemu kembali, berbeda dengan situasi yang lainnya ya. Kalau yang lain itu bahasanya mungkin berat-berat, sosialisasi ini, sosialisasi itu ya. Hari ini dengan nuansa yang berbeda gitu ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Insya Allah kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran eh, ini apa berubah gelar ya, yang sebelumnya mahasiswa jadi alumni ya. Ada Mbak Moza, ada Mas Rehan, kemudian teman-teman mahasiswa yang lainnya juga, walaupun secara virtual, apa insya Allah tidak mengurangi semangatnya ya. Jadi saya tidak akan lama-lama sih memberikan sambutannya karena intinya adalah sharing session ya. Saya yakin teman-teman yang lain pasti juga nggak sabar untuk eh, apa mendengar tips dan triknya gitu ya. Di sini saya ya sebagai lulusan pertama di Prodi S1 PJJ Informatika itu Mas Rehan dan Mbak Moza. Kalau kita flashback kembali, Prodi PJJ itu eh, berdiri di tahun 2019 ya. Jadi intake pertamanya adalah angkatan maksudnya semester genap ya, semester genap. Bukan perjalanan yang singkat juga sebenarnya bagi prodi PJJ ya. Karena memang satu-satunya S1 PJJ di Telkom University itu adalah kita informatika. Dan lebih uniknya lagi, yang full online itu di Indonesia nggak banyak ya. Kayak BINUS itu kan nggak full online. Yang benar-benar full online itu eh, mungkin salah satunya adalah kita gitu ya. Dan ini tentu juga bukan hal yang mudah mengikutinya ya. Kalau eh, yang BINUS itu ada pertemuan sekali sekian onsite gitu ya. Itu mungkin mahasiswa terdorong terbantu dengan onsite-nya tersebut gitu. Tapi kita benar-benar full online. Di satu sisi membuka peluang bagi siapapun untuk kuliah di PJJ, tapi di sisi lain itu menjadi challenge tersendiri gitu ya, menjadi challenge tersendiri karena posisi yang jauh. Mas Rehan di mana Makassar ya? Makassar bukan Gorontalo ya? Gorontalo, Bu. Gorontalo. Mbak Moza di Ya, Bahrain. Dan beberapa mas yang lain kayak ada yang di Jepang, ada yang di Qatar, ada yang di Singapura gitu, ada yang di Irian, ada yang di Papua, ada yang di eh, Aceh gitu ya, sangat bervariasi gitu. Nah, saya yakin tidak mudah menjalani semua proses itu, yang mungkin sudah dilewati oleh Mas Rehan dan Mbak Moza ya. Terutama mungkin Mas Rehan ya, sambil kerja full time gitu. eh saya yakin tidak mudah gitu. Pasti semuanya perlu effort banget. Dan pada akhirnya setiap eh, perjuangan yang dilalui itu pasti ada hal yang harus diprioritaskan dan pasti juga ada hal yang harus dikorbankan. Eh, Walaupun itu tidak saklek karena tergantung situasi.
mungkin di saat masa-masa UTS, masa-masa ujian, bisa jadi pekerjaan yang bisa jadi pekerjaan yang harus dikorbankan gitu ya. Tapi di waktu lain mungkin ketika kuliah bisa ditumpuk, ya bisa jadi mungkin kuliah yang dikorbankan. Memang bisa jadi tidak bisa kita melakukan semuanya dengan sempurna gitu ya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita tahu porsi-porsinya. Kita tahu kapan deadline kuliah ini kita tahu gitu ya. Walaupun ada reminder dari prodi gitu ya. Kemudian itu juga dengan pekerjaan. Sekali lagi selamat buat Mas Rehan dan Mbak Moza. Semoga teman-teman sekarang yang sedang tugas akhir diberikan kemudahan untuk hadir di sesi sharing session berikutnya ya, insya Allah. Ini akan kita adakan setiap wisuda. Eh, Harapannya sih suatu saat mungkin bisa onsite ya, cuma walaupun belum kebayang tesisnya seperti apa ya. Tapi setidaknya sekarang mungkin bertemunya pas wisuda aja ya. Tapi hanya dengan wisudawan seperti itu. Oke, terima kasih atas kesediaan Mas Rehan dan Mbak Moza. Terima kasih juga atas kehadiran teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Fitri atas sambutannya. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja nih ke sesi yang inti. Di sini kita ada Mas Rehan dan juga Mas Moza. Sebelumnya saya coba cek suaranya dulu, boleh nggak? Mas Rehan, apa kabar Mas Rehan? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mbak Moza, bagaimana kabarnya Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Oke, kabarnya. Alhamdulillah baik ya. Oke teman-teman, Mbak Moza dan Mas Rehan ya terutama ya. Boleh Mas Rehan dan Mbak Moza memperkenalkan diri nih. Mungkin ada hal yang kita tidak tahu ya, karena kan sejauh ini yang terbranding adalah Mas Rehan dan Mas Moza itu adalah angkatan pertama yang lulus gitu. Nah, boleh nih, kita pengen kenal lebih dekat Mas Rehan sama Mbak Moza. Mungkin dari Mbak Moza dulu. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Fitriani, SSIMT selaku Ketua Program Studi Sarjana PJJ Informatika dan juga tim penyelenggara yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan tak ketinggalan juga rekan kelas saya dan juga teman-teman lainnya yang berkenan hadir pada sesi sharing wisudawan di malam hari ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dipilih sebagai salah satu pembicara dalam rangkaian acara ini. Semoga apa yang saya bagikan dapat memberikan manfaat untuk rekan-rekan sekalian yang saat ini masih berkuliah. Nah, untuk perkenalannya sendiri, nama saya Moza Sajidah Putera Muzaffar. Singkatnya bisa dipanggil Moza. Saya mengambil jurusan S1 PJJ Informatika itu pada saat pandemi COVID-19 melanda di tahun 2020. Jadi untuk 3 tahun pertama saya melakukannya secara online dan untuk tahun terakhirnya saya pulang ke Indonesia dan pindah ke Bandung untuk mengikuti kegiatan magang dan juga menyelesaikan skripsi saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Akila. Oke, jadi Mbak Moza ini dari, kalau tadi kata Bu Fitri, dari Bahrain ya Mbak ya? Iya, Oke, cukup jauh ya dari Bahrain ke iya. Indonesia. Gimana, ada kendala nggak selama perkuliahan? Maksudnya kan mungkin nggak bisa connect, maksudnya nomornya juga itu berbeda antara Indonesia dan Bahrain. Eh, Apa Kalau nggak Mbak? untuk ya kesulitan sendiri sih mungkin di tahun-tahun pertama ya Mbak, terutama untuk penyesuaiannya karena saya sudah lama sekolah di sini sejak SMP kelas 1. Jadi pas lulus itu kan terhitung 6 tahun saya sudah bersekolah di sini dengan medium bahasanya bahasa Inggris. Nah, Oh, ketika itu
waktu saat pendaftaran harus mengikuti tes online dan itu pakai bahasa Indonesia. Jadi saya agak kesulitan pada saat ingin mengerjakan tesnya karena harus pertama mengejar ketinggalan, bukan ketinggalan sih, lebih tepatnya ke em, pelajaran yang memakai bahasa Indonesia, membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencerna isinya dan juga untuk persiapan ujian itu sendiri karena memakai bahasa Indonesia. Mungkin itu salah satu kesulitannya sih, Mbak. Oke, baik itu ya teman-teman di sini ada Bang Muaza dengan eh, latar belakangnya sendiri dan juga tantangannya sendiri. Sekarang kita coba cek Mas Rehan. Mas Rehan gimana Mas? Apa kabar? Dan boleh nih perkenalan diri. Baik, Apa yang perlu kita Assalamualaikum tahu dari Mas? warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Perkenalkan saya Muhammad Raihan Nento, angkatan 2019. Alhamdulillah angkatan pertama ya. Dan insya Allah akan menjadi wisudawan pertama juga bersama Mbak Moza. Selama menempuh pendidikan kemarin, itu saya bekerja secara full time di perusahaan telekomunikasi. Di samping itu saya juga mengambil freelance. Jadi saya mengelola salah satu website sekolah non formal yang ada di daerah saya. Kemudian kadang saya juga dipanggil untuk menjadi instruktur pelatihan-pelatihan teknologi dasar karena biasanya anak-anak paket A, paket B, paket C itu belum melek terhadap teknologi. Jadi saya biasa dipanggil untuk sharing-sharing juga ke mereka. Ya, Itu sih Mas Rehan. saya. Saya kira dipanggil buat ngisi band, Mas. Karena kan saya taunya Mas suka main musik ya, kalau nggak salah. Nah, itu pas udah kerja kayaknya udah mulai mulai nggak sering ngeband gitu. Waktu SMA aja itu. Berarti udah berkurang ya main bandnya ya. Ya, sangat Iya, menarik ya. Oke. Nah, mungkin kita masuk aja ya ke pembahasan yang pertama tentang manajemen waktu nih, Mas Rehan dan Mbak Moza. Nah, pasti kan untuk manajemen waktu itu menjadi tantangan yang terbesar di PJJ nih. Nah, buat Mas Rehan sama Mbak Moza sendiri, itu bagaimana sih caranya Mas Rehan sama Mbak Moza mengatur waktu untuk tugas kuliah, pekerjaan, dan aktivitas pribadi? Nah, sama mungkin khususnya saat mengerjakan tugas akhir dan proposal mungkin ya, bisa dispesifikkan ke sana juga. Oke, mungkin dari Mas Rehan dulu. baik. Jadi memang berkuliah secara online itu cukup challenge-nya, agak susah mengatur, apalagi jadwal-jadwal saya cukup banyak. Tetapi intinya adalah jangan menunda-nunda pekerjaan, eh, coba mulai dari yang terkecil dulu. Itu saya pernah dengar sebuah quotes dari seorang pensiunan Angkatan Laut Amerika Serikat ya, agak jauh. Quotes-nya itu berisi, jika ingin mengubah dunia, mulailah dari merapikan tempat tidur. Saya bingung, merapikan tempat tidur gimana nih? Nah, ternyata jika kita sudah mulai merapikan tempat tidur di pagi hari, itu artinya kita sudah menyelesaikan satu tugas untuk hari tersebut. Nah, itu mendorong kita untuk menyelesaikan tugas-tugas besar lainnya. Nah, kalau untuk perkuliahan ini, itu pesan saya sih, jangan menunda-nunda pekerjaan, karena ketika teman-teman menunda pekerjaan itu akan semakin menumpuk dan bisa-bisa teman-teman mengulang mata kuliah tersebut. Itu dari saya. Kalau Mbak Moza nih, Mbak Moza gimana pandangan Mbak Moza untuk cara mengatur waktu, terutama khususnya yang ketika mengerjakan proposal dan TA gitu. Karena kan pasti ya beda ya tantangannya ketika kita perkuliahan biasa aja sama saat TA dan proposal. Gimana Mbak? Eh, Pandangan saya sih, saya setuju dengan Mas Rehan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan yang diberikan.
Karena kalau tes terus ditunda nanti makin menumpuk, jadinya makin stres ke sananya. Eh, terus kalau untuk em, strategi pembuatan proposal dan TA itu em, sebisa mungkin setiap hari ada progresnya sih, walaupun kecil dan terlihat tidak sesignifikan itu, tapi setiap progres yang dikerjakan itu pasti bakal em, membantu em, penyelesaian skripsinya agar bisa selesai dengan lebih cepat. Gitu sih Mbak Akil. Jadi memang sebenarnya Mbak Moza setiap hari ya berprogres ya. Kalau Mas Rehan sendiri gimana? Kan ada kesibukan nih pekerjaan. Apa memang setiap hari juga untuk mengerjakan TA-nya atau proposalnya atau punya waktu-waktu khusus misalnya dari Sabtu atau hari Minggu aja gitu? Kalau saya nggak ada, pokoknya setiap hari minimal ada satu progres. Eh, iya, minimal satu hari ada bertambahlah halaman di Word itu. Oke. Jadi intinya mah sebenarnya kita nggak apa-apa ya kalau misalnya progresnya itu besar atau kecil, yang penting kita punya progres di TA kita atau proposal kita ataupun pekerjaan pekerjaan dan perkuliahan gitu. Oke, nah tapi nih Mas Rehan sama Mbak Muza, kalau misalnya kita melaksanakan eh, melaksanakan hal itu tiap hari gitu ya, setiap hari itu pernah nggak sih ada titik rasanya kok capek, terus bosen. Nah, ini gimana nih cara mengatasinya? Dari Mbak Moza, gimana? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pastinya pernah. Saya juga percaya kalau semuanya juga merasakan itu. Pastinya pernah. Eh, Cara saya mengatasi em, rasa suntuk atau bosan ketika mengerjakan tugas akhir itu self reward sih Mbak. Mungkin bisa sesederhana menonton series di Netflix atau em, hangout dengan teman sehari keluar. Nah, nanti besoknya harus berkomitmen untuk melanjutkan progres yang sudah dikerjakan. Itu sih Oke, Mbak. wah. Nonton series ya Mbak. Mbak emang suka nonton series apa di Netflix? Kalau saya sih nontonnya anime ya. Oh, iya sama sih anime dan Korean drama biasanya. Sama, oke, sama ya ternyata. Oke, makasih banyak Mbak Moza. Nah, sama ke Mas Raihan, saya punya pertanyaan yang lain lagi nih. Pernah nggak Mas Rehan nunda-nunda pekerjaan? Pernah nggak? Dan pernah gimana sih caranya Mas Rehan buat menghindari atau apa ya? Atau keluar dari menunda-nunda pekerjaan itu? Nah, menunda-nunda pekerjaan itu pasti semua orang pernah ya. Tapi kalau utamanya teman-teman di sini pasti sudah bekerja, ketika kita menunda pekerjaan itu ya biasanya kena SP ya. Tapi menunda-nunda pekerjaan ini ada beberapa langkah yang saya terapkan ke kehidupan saya pribadi ya. Dan itu cukup bekerja untuk saya dan ini semoga relevan untuk teman-teman juga. Itu seperti yang saya katakan tadi, satu mulai dari hal-hal yang kecil dulu teman-teman, mulai dari merapikan tempat tidur, itu mengubah pola pikir saya sekali. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah menghitung 5 sampai 1. Ini pernah lewat juga di FYP TikTok saya ya. Jadi sebelum melakukan sesuatu hitung dulu nih. 5, 4, 3, 2, 1, go kerjakan. Jangan ada alasan lagi untuk menunda-nunda pekerjaan. Kemudian yang ketiga itu, saya itu orangnya bisa dibilang cukup perfeksionis. Tapi Oke. akibat perfeksionis ini kita malah terjebak untuk menunda-nunda pekerjaan. Kesannya lebih belum siap untuk memulai sesuatu. Nah ini pesan saya untuk teman-teman yang sama juga, jangan ya teman-teman, karena menurut saya progres belajar itu lebih penting daripada hasil yang sempurna. Itu dari saya.
Gitu ya teman-teman ya, untuk masalah manajemen waktu nih, dari Mbak Moza tadi, kalau misalnya teman-teman sudah mencapai sesuatu targetnya, jangan lupa buat self reward biar gak kewalahan, biar gak burn out ya Mbak Moza ya. Dan kalau sama Mas Rehan tadi, nah jangan tunda-tunda, jangan tunda-tunda, itu bisa hitung tipsnya dengan menghitung 5 sampai 1. Dia kayak, aduh aku mau mau apa ya, mau mengerjain proposal gitu, tapi kok malas gitu ya, udah hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1, gitu langsung gerak. Oke. Nah teman-teman, karena ini kita konsepnya adalah sharing session. Nah teman-teman yang pengen bertanya juga, pengen tahu gimana pengalamannya dari Mbak Muza dan Mas Raihan, itu bisa bisa ini ya, bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke. Sekarang Mbak Moza dan Mas Rehan. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua. Nah, yang pastinya mungkin saja masih berhubungan dengan topik yang pertama, terkait tips dan trik untuk teknologi untuk mendukung pembelajaran Mbak Moza dan Mas Rehan. Nah, kalau Mas Rehan ada tools favorit nggak yang membantu perkuliahan atau mungkin ngerjain tugas TA dan proposal. Ya, baik, kalau saya sih lebih ke yang akses gratis ya, yang diberikan Oh, fasilitas oleh kampus maupun kerja. Jadi saya ingat betul itu pada saat perkuliahan itu, saya dari kampus itu memberikan akses ke Google ya. Jadi di situ ada Google Docs, spreadsheet dan lain-lain. Untuk penyimpanannya saya gunakan di Google, untuk mengedit dokumen saya gunakan di Google, untuk Excel-nya ya saya gunakan juga yang Google. Nah, pada saat sudah berubah ke Microsoft, saya juga pindah. Jadi kalau saya mana yang difasilitasi aja, itu yang saya manfaatkan. Karena semua aplikasi itu pasti bermanfaat kok, asal kita ulik-ulik lebih dalam lagi aplikasinya. oke. Kalau Mbak Moza gimana Mbak? Ada tools favorit nggak? Ada dua sih Mbak, Google Calendar Apa itu? sama Notion. Kalau Oh, suka Google pakai Calendar itu, Notion. ya, kalau Google Calendar itu lebih bagus untuk ini sih, mengetahui rutinitas atau planning buat rutinitas sehari-hari dan juga em, buat set deadline untuk tugas setiap minggunya biar nggak ketinggalan karena ada fitur reminder yang bisa dikirim ke email juga. Kalau untuk Mm-mm. Notion-nya sendiri itu saya gunakan untuk bisa macam-macam sih Mbak. Bisa buat catatan atau kadang juga karena Notion ada fitur buat kalender juga ya Mbak. Kadang saya apa sih namanya bisa gunain Google Calendar sama Notion secara bersamaan itu eh, buat biar lebih ke organize lagi. Oke. Dan juga itu sih terakhir buat planning em, per tahunnya. Kayak misalnya tahun pertama di kuliah saya mau ngapain, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya tuh, Mbak. Oke. Mbak Moza tadi kan Mbak Moza tuh pakai Notion sama pakai Google Calendar. Nah, kalau misalnya Google Calendar kan mungkin orang-orang udah sering ya, sering pakai gitu. Hmm. Tapi penasaran nih sama Notion. Kalau kalau Notion yang Mbak Moza boleh diperlihatkan nggak? Atau kalau bisa mungkin bisa share ke teman-teman apa gimana? Oh, bisa-bisa. Sebentar saya coba Oke. setting dulu ya. Oke, boleh Mbak. Disiapkan aja dulu Mbak. Nah, ini eh, Ya, ada, nah sambil nunggu Mbak Moza, Mas Rehan dan Mbak Moza, ini ada pertanyaan dari Nazeh di kolom chat. Hmm. Mbak Moza nanti kalau misalnya udah siap bisa kabarin ya buat share hmm. share screen Notion-nya. Atau butuh ini nggak? Butuh akses share screen nggak? Eh, Sebentar, saya cek dulu ya. Share screen-nya itu, hmm, oke, bisa kok. Nanti tinggal share screen aja ya. Oh, sudah siap.
Nah, ini ada Nazih nih yang bertanya. Mungkin Mas Rehan ya, karena Mbak Moza lagi nyiapin notionnya. Hmm, Kapan Mas Rehan memulai untuk persiapan tugas akhir dan proposal? Terus apa tantangannya bimbingan skripsi sebagai mahasiswa PJJ? Baik, kalau saya lihat pertanyaan dulu ya. Oh, persiapannya. Ya, Jadi kalau persiapannya itu sebenarnya tidak terlalu lama. Jadi ketika sudah mau mengambil mata kuliah proposal, baru disiapkan segala yang perlu dipersiapkan. Kebetulan untuk mata kuliah proposal saya mengambil di semester 8 ya teman-teman. Kemudian untuk tugas akhir saya ambil di semester 9. Terus yang kedua tadi tantangannya. tantangannya. Ya. Betul. Jadi memang kita ini mahasiswa yang online ya, online learning. Memang tantangannya itu yang paling besar itu komunikasi dengan dosen. Apalagi dosen, teman-teman mau menghubungi dosen pembimbing yang tidak mengajar di prodi PJJ. Ini agak sulit juga untuk memulai komunikasinya. Bisa jadi slow respon. Kadang kalau kita chat terlalu banyak malah terkesannya spam. Makanya tinggal coba dekati dengan perlahan lagi dosen-dosen pembimbingnya. Itu saja sih. Oke, ini menarik ya Mas Rehan. Tadi Mas Rehan berarti ngambil pembimbing di luar dosen PJJ. Itu kok bisa ya terhubung ke dosen selain dosen PJJ? Gitu. Gimana ceritanya? Uh, kalau saya sih agak random ya, jadi saya lihat nama-nama dosen yang kebetulan waktu itu ada di list di websitenya Bolif ya. Saya lihat yang peminatannya lebih ke arah data science. Saya coba chat semuanya, jadi saya kayak apply pekerjaan. Saya mau ngambil proposal ini dengan judul ini. Nah, kebetulan yang respon saya dengan cepat itu waktu itu dosen pembimbing saya, Bapak Isman Kurniawan. Jadi langsung Oke, jadi memilih pembimbing sama kayak ini ya, sama dengan melamar pekerjaan ya Mas Rehan. betul. Itu butuh waktu berapa lama Mas sampai Untuk diterima lamarannya? ya, mungkin seminggu ada ya, karena memang ada beberapa dosen yang juga respon yang mengajar di PJJ, tetapi sepertinya belum cocok dengan judul yang saya ajukan. Makanya coba cari lagi, barangkali ada yang dosen pembimbing yang mau menerima judul tersebut. Oke, terima kasih banyak Mas Rehan ya untuk sharingnya terkait dosen pembimbing. Semoga menjawab ya Nazih ya. Oke, buat teman-teman yang lain yang mau bertanya juga nih, mumpung ada Mas Rehan sama Mas Mbak Moza, silakan boleh chat di kolom chat juga. Oke, Mbak Moza nih sekarang udah siap buat sharing terkait notionnya. Coba boleh, boleh Mbak Moza kita lihat nih notionnya Mbak Oke, Moza itu kayak gimana sih? saya izin share screen nih, Pak. Oke, boleh Mbak. Eh, apakah sudah terlihat, Pak? Sepertinya di saya masih ini ya, masih loading. Oh, Apakah sudah? oke. Sudah sangat anim ya. Oke. Ya, jadi ini page main page dari Notion saya khusus buat perkuliahan. Eh, ini agak random sih, Mbak. Hmm. Urutannya. Jadi di sini saya tulis quotes yang sekiranya bisa jadi motivasi saya untuk terus melanjutkan pendidikan sampai lulus. Lalu di sini ini personal goal saya ketika berkuliah ada macam-macam jenisnya. Saya em, waktu itu ingin sekali berpartisipasi di kompetisi, ikut volunteer, em, mulai istilahnya bekerja buat dapat uang jajan tambahan. Lalu ini em, ini ada beberapa hal yang ingin saya lebih
perbaiki sih, Mbak. Jadi lebih ke self um, motivation. Lalu di sini itu ada kalender. Ini isinya sebenarnya untuk deadline tugas. Jadi saya bisa melihat secara garis besar, eh, mungkin 3 hari ke depan ada tugas apa yang harus saya kerjakan, begitu Mbak. Lalu di sini ada weekly table ini untuk em, apa ya, istilahnya journaling untuk merefleksikan hal-hal yang sudah saya lakukan per minggunya. Ini saya mengukur waktu yang saya habiskan untuk setiap pos yang saya rasa penting dari kehidupan saya. Lalu di sini ada page lain. Ini yang paling sering saya pakai sih, Mbak. Ini tuh ketika saya ingin menata em, jalan perkuliahan saya, karena saya menargetkan untuk Hmm. lulus 4 tahun. Jadi di sini saya mengambil diagram kurikulum dan mempetakannya. Ini ada banyak sih, Mbak. Ini ada default plan. Jadi ini strategi saya waktu itu. Jadi ini dimulai pada saat saya semester 4 kalau tidak salah. Jadi ya ini plan yang saya em, rencanakan untuk diambil untuk setiap semesternya. Jadi saya bisa mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari dan juga bisa menargetkan nilai yang ingin saya dapatkan per semesternya. Kalau misalkan ada em, plan yang tidak bisa berjalan, saya biasanya punya backup plan sendiri sih, Mbak. Misalnya ini, waktu itu saya ingin ikut bangkit, tapi ternyata ada kendala, jadi saya tidak bisa. Jadi saya pakai plan yang lain. Akhirnya saya bisa lulus eh, selama 4 tahun ini. Gitu sih, Mbak. Agak Oke. singkat. Nggak apa-apa Mbak. Tapi saya dapat maksud atau inti dari Mbak kalau Mbak Musa ternyata orangnya sangat planning ya. Iya, betul. Itu oke. Nah, ini untuk penggunaan toolsnya itu biasanya kalau yang tadi ya yang di dashboard itu pakai template atau bikin sendiri Mbak? Enggak, bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Jadi ini juga ya harus explore ya. Tapi cukup membantu ya Iya, Mbak untuk penggunaan Notion iya, ini. iya membantu sekali. Oke. 1 sampai 10 nih. Serecommended apa menggunakan Notion buat teman-teman? Eh, Mungkin saya bilang 9. Karena emang sangat 9. membantu sih Mbak, ya. Hmm, Daripada pakai Excel ya. Saya kurang suka sih, soalnya kurang visual gitu. Kurang oke. apa sih? Kurang mudah untuk di customize. Ya, Sama ini ya. begitu sih Mbak. em, saya juga baru pertama kali ini lihat ada fitur komen. Jadi bisa kalau ada apa-apa bisa langsung ini ya dikasih komen gitu. Terus Iya, betul. Iya, sangat menarik. bisa di komen. Iya. Oke, siap-siap. eh Oke, makasih banyak Mbak Moza. Dari teman-teman di sini nih, yang lain penasaran nih yang ada eh, di Zoom ini. Teman-teman yang lain suka pakai apa sih selain Notion? Mungkin di sini ada yang suka pakai Notion nggak? Kalau yang pakai Notion silakan chat angka 1. Oke, Akbar pakai Notion juga. Satu orang nih, berarti Mbak Moza dan Mas Akbar ya yang pakai Notion ya. Yang pakai Google Calendar nih, sama kayak Mbak Moza juga. Aku sih 1. Eh, Notion, Pejalan Sunyi, Notion. Oke, menarik nih. Nah, eh nih, ada pertanyaan nih, Mbak Moza dan Mas Raihan. Saya cukup belibet ya, soalnya Mbak dan Mas gitu. Takut kebalik. Oke, dari Mas Iqbal. Tadi sebenarnya masih ada ya
pertanyaan dari Mas Nazih, cuman kita coba lompat dulu ke Mas Iqbal. Pertanyaannya, apa tantangan terbesar yang Mas Raihan dan Mbak Moza hadapi selama perkuliahan ini? Dan bagaimana cara Mas Raihan dan Mbak Moza menghadapinya? Nah, kira-kira apa nih tantangannya? Yang terbesar, tadi kan kita bicara soal waktu, bicara soal komunikasi, tapi saya kan nggak tahu ya, mungkin tantangannya Mas Raihan dan Mbak Moza ada yang lebih besar lagi gitu. Gimana Mas dan Mbak? Oh ya, dari Mbak, tadi udah Mbak Moza, sekarang Mas Raihan. Mas Raihan gimana Mas? Tantangan besar ya. Saya pikir untuk tantangannya itu pasti akan berbeda-beda setiap mahasiswanya karena masing-masing dari mahasiswa itu pasti memiliki kesibukan masing-masing ya, apalagi untuk PJJ. Tapi mungkin teman-teman yang bekerja secara full time, apalagi di lapangan, tentu merasakan hal yang sama juga dengan saya. Tantangan terbesar itu adalah mengatur waktu untuk belajar dan membangkitkan semangat gitu. Karena kadang waktu itu saya masih di lapangan, waktu di semester-semester awal itu, wah kalau udah di lapangan sampai tengah malam, boro-boro mau buka LMS. Jadi tantangan terbesarnya itu mengatur waktu dan mood untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas dari kampus. Nah, itu kan pas masa-masa semester awal ya, yang masih turun ke lapangan yang sampai Benar. tengah malam sampai gak buka LMS gitu. Itu terus cara menghadapinya gimana dong, Mas? Kan bisa melewati itu gimana ceritanya? Eh, Cara saya ya saya all in ke untuk mahasiswa mungkin sama seperti saya membiayai kuliah sendiri itu menjadi motivasi tersendiri karena kalau Hmm. mengulang lagi ada harga yang harus kita bayar lagi. Jadi saya pernah di lapangan itu jam 1 malam, kemudian ada deadline jam 7 pagi. Mas, bentar. Ini tiba-tiba di mute nih, coba. Oke. Oh, tadi udah sampai mana ya? Saya lupa. Eh, ada deadline jam 7 pagi, tapi masih di lapangan jam 1. Jam 1 malam. Nah itu saya di Hmm. lapangan jam 1 malam, buka laptop, mengerjakan tugas tersebut. Dalam 2 jam selesai, jam 3 lanjut progres pekerjaan lapangan. Itu jadi untuk teman-teman yang seperti saya ya, maksudnya membayar kuliah itu mungkin akan sangat merugi jika kita ketinggalan satu mata kuliah dan harus mengulang lagi, itu buang-buang waktu menurut saya dan buang-buang uang. Oke. Quotes yang sangat menarik. Jadi buat teman-teman, karena gini Mas, karena banyak juga teman-teman kita di PJJ yang menyerah, mendingan bayar lagi daripada daripada ngerjain LMS. Tapi itu bisa jadi motivasi ya Mas ya. Jadi daripada buang-buang duit, Benar-benar. maksudnya ada harga yang harus dibayar, mendingan kerjain LMS-nya gitu ya. Sangat Iya, menarik ya. Semoga jadi motivasi buat teman-teman yang lain biar gak jadi ya biar bisa terus konsisten mengerjakan tugas-tugas kuliah biar nggak ngulang gitu. Oke, Eh, Mbak Moza, hmm, Ya, Mbak Moza, mau pertanyaan yang sama atau beda Mbak? bebas. Oke, kita pertanyaan yang beda aja ya. Oke, Eh, apakah Mbak Moza punya tips untuk mengelola stres selama menjalani perkuliahan? Pernah stres nggak Mbak? Boleh diceritain ceritanya. Pernah sih. Saya waktu Oke, itu kerasa tuh. eh, tahun pertama kuliah, IPK-nya hampir sempurna. Waktu itu kalau tidak salah 3,97. Lalu pas eh ketika lanjut ke tingkat 2 itu nilai saya ada penurunan dari yang tadinya IPK 4 di semester 2 di semester 3 kalau tidak salah tuh mulai jatuh ke 3,5 atau 3,3 sekian gitu Pak. Itu sesetres itu waktu itu. eh untuk cara saya mengatasi stres itu eh lebih ke refleksi diri sih Mbak. Maksudnya kayak eh
pelajarin lagi hal apa yang sebenarnya saya inginkan untuk lakukan, atau misalkan saya merasa ada yang salah dengan diri saya. Terutama mungkin ada tugas yang terlewat atau cara belajar saya selama ini ada yang salah. Itu saya coba atasi dengan eh, biasanya saya nonton ini sih Mbak, video-video eh, tips belajar di YouTube. Lalu saya coba praktekkan ke diri saya sendiri dan saya pilah-pilah mana yang efektif bekerja di saya ataupun tidak. Kalau misalkan ada yang efektif tapi masih terasa kurang, itu saya coba customize lagi berdasarkan kebutuhan saya. Kira-kira seperti itu sih, Mbak. Ya, jadi gitu ya. Menemukan cara atau path yang sesuai dengan kebutuhan. Iya, Terus apa tadi ya? Target ya, masalah target. Jadi refleksi diri lagi sebenarnya apa sih yang sebenarnya saya ingin capai. Terus iya, karena Mbak Moza tadi inginnya fokus ke perkuliahan, jadi mengubah strategi cara iya, belajarnya gitu ya. Oke, ya. oke. Tapi Karena ini Mbak sih, Sri, Mbak. Eh, maaf, bisa dilanjutin lagi, oh, Mbak? nggak apa-apa. Pengen dengerin cerita Mbak Moza. Iya, karena saya tuh tipenya orang yang suka bosan. Jadi setiap Hmm. minggu tuh harus ganti cara belajar gitu, Mbak, biar nggak gampang burn out dan bosan. Oh, Em, oke. Iya, jadi itu. Terus biasanya nih, uh, kan biasanya kalau kuliah online terus-terusan tuh kita merasa jenuh ya, Mbak. Jadi salah satu cara yang saya lakukan itu, kalau misalkan hari hari besok itu saya sudah apa sih namanya, menargetkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Tapi keesokan harinya saya merasa eh, kayaknya enggak dulu deh. Nah, itu cara saya Hmm. mengatasinya itu dengan strategi 5 menit. Jadi kesampingkan rasa-rasa yang tidak enak itu dan langsung kerjain aja selama 5 menit. Kalau misalkan di 5 menit itu em, saya masih merasa kurang mood untuk mengerjakan, saya bisa stop. Tapi kalau tidak, saya bisa lanjutkan. Nah, yang saya temukan itu ketika saya melakukan itu, biasanya saya tetap melanjutkan pekerjaan itu selama kurang lebih 1 jam. Terus kalau misalkan hari itu rasanya nggak ada energi untuk melakukan apa-apa, biasanya di setiap malam gitu, saya biasanya journaling untuk ngelis gitu Mbak, hal-hal apa saja yang sekiranya achievement walaupun kecil itu saya list biar saya merasa agak sedikit lebih baik setelah menjalani hari yang panjang itu sih, Mbak. Hmm. Jadi ini menarik ya. Kalau hal yang saya dapat dari Mbak Moza itu adalah beliau tipikal ya orang yang planning, terus habis itu juga di akhir itu kayak semacam kalau misalnya kita punya checklist pekerjaan, kita buat malamnya atau mungkin paginya ya apa aja yang mau dikerjain, terus habis itu nanti di malamnya kita checklist tuh apa aja yang udah berhasil kita lakukan. Jadi kan perasaannya kayak bukan kayak apa ya hampa nggak ngerjain apa-apa, tapi sebenarnya kita udah nyelesain beberapa hal nih itu yang mau kita apa namanya reward ke diri kita gitu. Oke, em, ada banyak pertanyaan ya. Sebenarnya kita punya 2 topik lagi ya tentang menghadapi tantangan dan tekanan belajar. Tapi kayaknya itu sudah ditanyakan ya sama teman-teman yang lain. Jadi kayaknya saya tidak perlu memberikan pertanyaan ya. Oke, ini nih dari Salsabila. Hmm, dari Salsabila. Apakah Mbak Moza dan Mas Rehan pernah tidak lulus pada salah satu matkul di semester 1 dan mengakibatkan harus mengulang lagi matkul tersebut? Oke, oke, boleh ceritain em, Mas Rehan dan Mbak Moza pengalamannya. Kalau Mbak Moza gimana Mbak? Udah pernah nggak lulus nggak mata kuliah? Alhamdulillah nggak pernah Mbak. Oke,
Oh, kita coba cek Mas Rihan. Mas Rihan gimana nih? Pernah nggak lulus? Jadi pertanyaan nggak relevan sama Mbak Moza ya. Kalau di saya cukup relevan, saya pernah mengulang mata kuliah matematika diskrit. Itu saya ingat betul, saya Oke. harus mengulang. Tapi ya yang sudah terjadi terjadi saja. Jadi tetap tumbuhkan rasa semangat itu. Jangan patah semangat teman-teman, karena semuanya akan tetap bisa dilewati. Tetap bisa dilewati. Jadi kalau kalau nggak salah tuh gini, apa ya? eh kita kalau terutama orang yang muslim ya, ada quotes-nya kayak gini. Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Benar nggak sih? Relate nggak? Oke. Jadi ya tetap dijalanin ya, tetap dijalanin. Tapi eh, stres nggak waktu tahu kalau misalnya harus ngulang gitu, Mas Rehan? Pastinya stres, Mbak. Itu Oh iya. kayak sudah patah semangat, mana mas semester masih jauh. Eh, Pada saat itu saya juga masih bekerja di lapangan, jadi stresnya semakin menumpuk. Tapi ya tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihannya. Tetap lanjutin aja. pernah pernah ini nggak Mas? Pernah kepikiran, ah ya udahlah aku nggak usah kuliah aja gitu. Gara-gara matkul. Alhamdulillahnya enggak. Karena yang mengulang kan Ah, satu doang. Terus yang lain ah, ah. udah mati-matian diperjuangin gimana? Iya ya, jadi kasihan Iya, ya, maksudnya dari 10 matkul misalnya ya satu yang nggak apa nggak ngulang, cuma gara-gara satu matkul jadi ngorbanin pencapaian-pencapaian kalau kata Mbak Moza sih pencapaian-pencapaian yang sebelumnya gitu. Ya sayang banget ya. benar, Mbak. Oke. eh oke, ini ada pertanyaan dari oh ya kita ke atas lagi pertanyaannya ke Mas Nazih. Mbak Moza dan Mas Rehan pasti harus memilih mata kuliah pilihan kan ya untuk memenuhi SKS biar lulus. Nah, Mas Nazih ini nanya, adakah saran dalam memilih mata kuliah pilihan? Gitu. Mungkin dari Mas Rehan dan Mbak Moza dulu deh, kira-kira kemarin ngambil mata kuliah pilihan apa? Oke, dari Mbak Moza. Eh, untuk mata kuliahnya saya cek dulu ya Mbak, soalnya udah lupa. Oke, nggak Eh, apa-apa, nggak apa-apa. mungkin bisa ke Mas Rehan dulu Mbak. Oke, Mas Rehan, mata kuliah pilihannya Mas Rehan apa? Mungkin untuk detail nama mata kuliahnya saya juga lupa, tetapi mungkin ini bisa bisa eh seperti ada diagram yang ditampilkan sama Mbak Moza tadi, itu bisa jadi referensi. Kebetulan saya memang mau arah tugas akhirnya ke data science, karena itu juga dibutuhkan industri saat ini. Jadi saya mengambil mata kuliah yang mengarah ke data science gitu sih. Oh gitu. Apa ya kalau misalnya sekarang ya visualisasi, Iya, eh visualisasi data. visualisasi data dan lain-lainnya. Oke. Iya, Itu kira-kira, oh oke, berarti yang saya tangkap adalah ini ya, ketika kita mau memilih mata kuliah pilihan, itu menyesuaikan dengan minat kita ataupun tugas akhir yang mungkin nanti kita ambil gitu ya Mas Rehan ya. benar benar. Sesuai dengan Hmm. yang mau kita ambil di TA nanti. Yang Mbak Moza gimana Mbak? Udah dapat belum? Atau jangan-jangan Mbak Moza ini kali apa namanya apa namanya? Eh rekognisi, rekognisi nggak Mbak? Jangan-jangan Iya betul. rekognisi. Iya rekognisi. Jadi nggak ada mata kuliah pilihannya. Kemarin ambil kegiatan apa berarti sampai bisa ini diakui sebagai SKS? Saya waktu itu ikut program Telkom sama yang bekerja sama dengan ini. Kalau tidak salah DBT Telkom itu ada Hmm. program namanya Sustainable Talent Nurturing Program. Itu program untuk
mirip seperti bootcamp bangkit sih, Mbak. Tapi kalau ini ada beberapa role yang bisa dipilih. Contohnya ada software architect, back-end engineer, front-end engineer, quality assurance kalau nggak salah. Dan itu saya pilihnya yang front-end engineer. Di situ saya selama 6 bulan itu belajar teknologi-teknologi yang dipakai untuk role sebagai front-end engineer itu sih, Mbak. Dari situ lalu ada dari kegiatan magang juga konversinya. Itu sih, Mbak. Oke, dari magang dan ini ya, jadi karena ikut kegiatan itu bisa direkognisi menjadi SKS. Oke, eh, ini ada pertanyaan menarik ya, karena di sini saya baru ngeh ternyata di sini ada dosen kita juga, satu lagi ada Pak Indra, Mas Rehan dan Mbak Moza kenal ya Pak Indra ya? Kenal, kenal. Oke. Nah, Assalamualaikum Pak Indra. Eh, Kalau Mbak Indra, Waalaikumsalam. ini Pak Indra, wah saya nggak melihat mukanya Pak Indra, mana ya? Oh, pakai karakter ternyata. Eh, oh iya, eh, saya dapat spillan nih dari Yuliau kalau misalnya Mbak Moza adalah satu-satunya anak PJJ yang lulus IISMA tapi nggak jadi berangkat. Itu bener nggak Mbak? iya bener. Itu gimana perasaannya Mbak? Itu emang nggak jadi ngambil atau emang dari program IISMA-nya yang nggak jadi gitu? Eh, itu apa ya? Itu ada kesalahan sih Mbak dari ya dari sayanya juga. Jadi pembelajaran sendiri juga sih Mbak. Kalau misalkan saya ada di Indonesia, mungkin saya udah berkuliah selama 1 semester eh, di UK sih Mbak waktu itu. Tapi harus saya relakan. Mm-mm. Ya, jadi tapi gimana? Kecewa, sedih, atau gimana Yang pasti sih perasaannya? Mbak, pasti pasti Oh, pasti sedih sedih banget. sedih banget. Recovery-nya tuh 3 bulan apa kalau nggak salah. Oh, butuh 3 bulan ya, cukup lama. Tapi itu selama recovery aman nggak? Tugas-tugas kuliah, apa gitu? Aman 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 aman. Aman ya. Iya Tetap harus ya dikerjain tugas kuliahnya iya ya, karena kita iya. pengen lulus ya. Dan biar nggak buang-buang duit kalau kata Mas Rehan. Iya. Oke. Hmm. Eh, Waktu di sini menunjukkan pukul 23.05, tapi di sini masih ada yang bertanya. Karena sebenarnya saya sudah siapin ini ya, siapin kuis nih buat teman-teman. Tapi nggak apa-apa, di sini ada Medi yang bertanya nih. Selama perkuliahan, M mata kuliah apa yang dirasa paling susah Mbak dan Mas? Dari Mbak Moza dulu deh. Mbak Moza, Apa mata ya? kuliah yang apa Mbak? Aduh, Jangan bilang banyak bahasa banget Inggris. kayaknya Mbak. Aduh, saya Satu aja ini Mbak, lupa nih. jangan Nama-nama banyak-banyak. apa ya? Yang terlintas ini sih antara machine learning atau enggak fact bukan vektor apa ya? Yang belajar Turing machine itu apa ya mata kuliahnya? Saya lupa Sistem nama digital, mata pasti kuliahnya. bukan. Bukan, bukan. Oh, COA, Automata ya. Oh iya, otomata. 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 Oke. Itu paling susah ya, Mbak. Kenapa tuh, Mbak? Ada pengalaman buruk apa dengan mata kuliah itu, Mbak? Kalau machine learning itu kalau tidak salah ada salah satu prerequisite mata kuliahnya itu uh, yang mana dosennya ngilang ya Mbak, jadi agak susah belajarnya. Itu sih Mbak, salah satu pengalaman buruk berkuliah. Jangan-jangan pengantar AI, ya, tapi udahlah. Jadi, apa ya, Mbak? Satu lagi apa ya? Bahasa otomata. Kalau bahasa otomata kenapa, Mbak? Karena pakai bahasa Indonesia Eh, apa gimana?
Ya, bisa jadi tuh. Lalu yang kedua mungkin logikanya ya, Mbak. Karena menurut saya agak-agak sedikit kompleks untuk dimengerti sih, Mbak. Jadi harus ulang-ulang terus. Oke, noted, noted. Oke. Jadi itu ya teman-teman yang ngambil machine learning dan juga bahasa dan otomata. Mungkin kalau misalnya belajar bahasa Inggrisnya 1 jam, belajar bahasa otomatanya mungkin 2 jam ya, Mbak, ya gitu ya caranya ya. Iya. Oke, Mas Rehan, mata kuliah apa yang susah? Jangan bilang matematika diskrit. Nah, sebenarnya mungkin semua bisa dipelajari ya. Tergantung dari mahasiswanya, dari kitanya. Tapi mungkin di matematika diskret kemarin saya memang salah strategi dan mungkin masih beradaptasi juga dengan pekerjaan. Jadinya saya masih meraba-raba. Jadi sebenarnya nggak ada yang susah kok. Yang ada susah banget. Siap, siap suhu. Jadi eh, tidak ada yang susah ya teman-teman ya. Selama masih bisa dipelajari dan bisa diusahakan gitu. Nah, cukup menarik. Oke, eh belum ada pertanyaan ya dari teman-teman yang lain. Buat teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan chat di kolom chat. Tapi di sini saya sudah menyiapkan eh, kuis ya. Tadi kan kita udah sharing session untuk sesi yang pertama. Tapi kita kita istirahat dulu ya, Mas Rehan sama Mbak Moza. Kita mau main kuis. Sebentar, saya siapkan dulu kuisnya. Sudah ada kuisnya, cuman tinggal share screen. Sebentar ya, guys. Mm-mm. Oke, gimana ya? Oke, oke. Baik, teman-teman, eh, silahkan teman-teman join di link yang akan saya bagikan di kolom chat ya. Buat teman-teman yang ingin merefresh otaknya sejenak, silahkan join di Quizzes. Bisa menggunakan link ini, joinmyquiz.com. Kemudian masukkan game kodenya 015468. Oke, ada Iqbal. Ini Iqbal siapa? Iqbal kali ya. Oke. Mas Rehan sama Mbak Moza juga boleh ikutan. Oke, ada 11 orang yang join. Oke, yang lain. Oke, 13 orang. Lima belas. Oke, kita tunggu lagi nih. Wah, apa ini? Macan. Ada virus. Ada Khalifardi. Ada Medi. Ada Nazeh juga. Tadi yang lumayan banyak ya. Memberikan pertanyaan. Ada Aurel. Oke, ada 18 orang. Setengahnya yang sudah join. Oke, ada Justin. Oke, masih bertahan di 19. Apakah masih ada yang bakal join sebelum kita mulai, teman-teman? Oke, masih ada. Wah, oke. Kita mulai saja ya. 5, 4, 3, 2,
satu. Oke, tebak gambar. Apa ini? Tebak gambar. Oke, silakan teman-teman. Ini apa sih? Hmm. Ini pertanyaannya lumayan ya buat yang habis bekerja. Lumayan menguras otak juga. Tapi tenang, ini seru-seruan kok. Oke. Oke. Nggak ada yang berhasil menjawab ya. Jawabannya adalah induksi magnet. Teman-teman yang lain bisa sambil on mic juga ya. Kita ramaikan malam ini. Oke, pertanyaan yang kedua. Oke, tebak gambar lagi. Kita lihat ya, ini apa ya? Oke, habis. Kita lihat apakah ada yang bisa menjawab. Wow, kok nol semua ya? Oke. Oh, jawabannya adalah kurang waras. Kok bisa sih? Bentar. Oke, ini Terlalu pendek pura-pura, waktunya pura. Kak kayaknya. Oh, kependekan waktunya. Oke, nggak apa-apa, Tadi nggak saya apa-apa. sudah pencet Itu enter tapi tantangannya. nggak sempat ke submit. Oh gitu, itu tantangannya Mas. Harus cepat. Oke, kita berarti siap-siap ya Mas untuk next question. Oke, aduh tebak gambar lagi. Mana panjang lagi ya? 1 menit lah, lumayan. Apa ya ini ya? Hmm. Mm-mm. Ya kayaknya yang atas ini tukang bubur lah ya. Tukang bubur. Tukang bubur. Tukang bubur ayam. Kerang kali ya. Kerang. Kerang. Karang. Oh, tukang bubur ayam sekarang. Nah, tinggal yang bawah nih. Apa ya? 7, 6, 5, 3, 2, 1. Oke, time's up. Tapi untuk kali ini ada yang menjawab ya. Oke, berada di posisi pertama ada Justin, Dani. Wah, oke. Ada 5 orang yang benar dan 3 orang yang salah. Sisanya tidak menjawab. Oke, pertanyaan berikutnya. Wah, tebak gambar lagi. Ini pertanyaannya tebak gambar semua ya. Ini roti, mori. Mori. Ada yang menjawab ya? Wah. Oke, Icole menyusul jadi yang paling atas, disusul Dani. 2 orang. Oh, tulisannya motivasi belajar. Oke, next. Oke, saat cuaca mendung ada 5 orang, namun apa ya? Kayak ada 5 orang, hanya 1 orang yang punya payung. Bagaimana cara mereka semua tidak kehujanan? Oke, nggak ada yang bisa menjawab? Ya, nggak ada yang bisa menjawab. Jawabannya apa? Jalan aja mumpung masih mendung, karena bukan hujan. Oke, pertanyaan berikutnya.
Aku selalu ada di atas presiden dan menteri, tapi aku tidak punya jabatan apapun dalam pemerintahan. Siapa aku? Oke, thumbs up. 3 orang yang berhasil menjawab, 4 orang. Kita lihat leaderboardnya apakah akan berubah. Oke, Nazih jadi maju ke yang posisi 3. Bener banget, Peci ya. Peci ada di atas presiden dan menteri tapi tidak punya jabatan. Oke, pertanyaan berikutnya. Seorang pria terjebak dalam gua. Ia kebingungan karena gua tersebut gelap. Di tangannya ada lilin dan obor. Apa yang harus dinyalakan terlebih dahulu? Oke, 2 orang yang berhasil menjawab. Siapakah gerangan? Hmm, Oke, Iqbal dan Dani masih bertahan. Korek api. Ya, benar, benar, benar. Oke, pertanyaan berikutnya. Jika ada 10 pejuang Indonesia yang berperang, lalu ada satu yang gugur, ada berapa yang kembali ke markas? Ya, 1 orang yang menjawab. Siapakah gerangan? Oh, oh ternyata nggak masuk leaderboard. Sayang banget. Jawabannya adalah 1009. Karena gugur 1, tumbuh 1000. Jadi 10, gugur 1 jadi 9, tapi satunya jadi 1000. Jadi 1009. Ah, ada-ada aja. Pertanyaan terakhir. Yang jual nggak doyan, yang beli nggak doyan, yang doyan malah yang tidak beli. Apakah itu? Oh, bentuknya isian ya. Jadi harus berpikir. Harusnya A, B, C, D. Oke, ternyata pada nggak bisa jawab. Jawabannya adalah rumput. Yang jual nggak doyan, yang beli nggak doyan, yang doyan malah yang nggak beli. Ya, oke. Itu saja teman-teman. Nanti untuk hasilnya nanti teman-teman bisa, oh ini ada leaderboard. Oke, ada Mas Iqbal, ada Mas Dani, ada Mas Nazeh. Oke. Oke, terima kasih. Itu aja sesi seru-seruan kita. Akbar. Dari Akbar. Allah Akbar, waktunya singkat. Oke, nah, tadi kita sudah sesi seru-seruan. Sekarang kita balik lagi ke Mas Raihan sama Mbak Muza. Oke, Mas Raihan dan Mbak Muza. Kita masuk ke topik yang, oh ini, topik yang selanjutnya nih. Tentang kolaborasi dengan teman kuliah secara online. Nah, eh, Mas Rehan sama Mbak Moza ada ini nggak? Ada pengalaman terkait dengan kolaborasi dengan teman-teman kuliah PJJ gitu. Oke, dari Mas Rehan. Nah, untuk tools-tools buat kolaborasi ini sebenarnya tergantung kesepakatan ya dari teman-teman karena semuanya itu bisa digunakan, semuanya bisa difungsikan. Tapi kebetulan untuk saya sendiri, karena angkatan saya kemarin hanya 4 orang juga, itu biasanya kita komunikasi melalui WhatsApp. Kan sebenarnya sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi kayak Discord yang lebih interaktif lagi. Tapi tergantung kenyamanan teman-teman semua. Yang penting komunikasinya lancar aja. Oke, kan berempat ya itu Mas Rehan. Itu komunikasinya lancar loh sampai saat ini atau selama perkuliahan sempat ada yang nggak lancar gitu. Terus mungkin pernah ada konflik dengan teman kelompoknya gitu. Pernah nggak seperti itu? Mohon maaf Mbak, bisa diulang? Sepertinya jaringan saya putus-putus ini.
Oh ya, oke. Mau pakai bahasa Gorontalo? Wah. Ya, kebetulan kita sama-sama Gorontalo ini. Oh, Nah, oh ya. iya, makanya ada marganya kan Ali itu. Ali itu kan dari Oh, Gorontalo. bener-bener. Iya, temen temasnya temennya Mas Rehan sebenarnya itu teman saya loh. Jadi saya sebenarnya udah tahu Mas Rehan sebelum masuk mengurusi PJJ. Saya sudah kenal duluan Mas Rehan gitu. Suka diungkit-ungkit sama teman saya Ogi sama Zikri kan itu se SMP kan ya. Ya, ya benar-benar. Ya. Iya, oke. Oke Mas, pertanyaannya nih, eh, kan suka ada tuh ya mata kuliah yang mengharuskan teman-teman itu berkolaborasi atau bisa dibilang ada kerja kelompok lah ya. Nah, eh, gimana caranya Mas Raihan buat menjaga komunikasi nih dengan teman-teman itu dan pernah nggak ada konflik gitu dengan teman-teman kelompoknya? Mungkin boleh diceritain. Oke, kalau untuk konflik mungkin alhamdulillah tidak pernah terjadi ya. Hmm. Nah, kalau untuk diskusi dengan teman-teman kelompok, biasanya teman-teman kelompok saya itu ya yang seangkatan juga sama saya. Nah, biasa itu udah kebangun chemistry-nya dari awal gitu. Mm-mm. Oke. Terus cara menjaga komunikasinya gimana Mas? Itu udah Eh, apakah semuanya udah pernah di PC sama Mas Raihan gitu karena cuma berempat? saya itu orangnya cukup random, Mbak ya. Saya kadang nanyain soal kerjaan, kebetulan teman-teman saya juga udah bekerja. Mas, gimana kerjaan Hmm. ini? Jadi saya random aja nanyanya. Jadi itu bisa membangun apa ya, semacam ikatan pertemanan yang kuat. Jadi nggak harus soal soal kuliah aja gitu. Oke, sangat menarik ya. Jadi sebenarnya di PJJ meskipun kita PJJ itu tidak membatasi kita untuk berinteraksi dengan orang lain ya, punya teman juga ya, Nah, punya setuju, networking gitu. Oke, setuju. Mbak Moza. Mbak Moza ini tantangannya lebih gede karena Mas Raihan kan seangkatannya cuma berempat, tapi Mbak Moza itu seangkatannya lebih banyak. Gimana Mbak? Boleh diulang nggak Mbak pertanyaannya? Ini deh, lebih sederhana deh. Mbak Moza pernah ini nggak ada konflik dengan teman kelompok? Ada pernah pernah. Oh, oh, gimana tuh Mbak, cara mengatasinya? Pengen tahu sih sebenarnya, pengen Eh, ngulik konfliknya apa gitu. Apakah ada miskomunikasi atau mungkin satunya gimana? Boleh diceritain Mbak? eh, Kalau nggak salah waktu itu mata kuliah kewirausahaan ya Mbak. Itu Hmm. eh gabungan kelasnya sama anak-anak dari prodi reguler. Nah, terus untuk pembagian kelompoknya kan saya biasanya kalau di PJJ itu bertiga, selalu bertiga Mbak. Ada saya sama Hmm. dua teman saya yang lainnya itu dari PJJ itu selalu Siapa tuh Mbak? berkelompok. Pengen tahu. Mas Torik dan Mas Itmam kalau Oh, Mbak tahu. Ya. Mas Tarik dan Mas Imam di mention. Oke. Ya itu berdua. Lalu apa namanya? em, Sisanya tuh dari yang reguler. Nah, waktu pengerjaan apa namanya kerja kelompok itu ada yang kayak kurang berkontribusi gitu loh, Mbak. Nah, Oh, tugas oke. saya di situ lebih ke organisir. Untuk hari ini kita harus ngerjain ini ya, lebih ke targeting gitu sih Mbak sama ngarah-ngarahin. Tapi saya juga berkontribusi sebenarnya yang lebih banyak sih Mbak. Nah, waktu itu pas mau ngumpulin tugas, kalau nggak salah, itu ada sedikit clash sama salah satu anggota di kelompok itu, soalnya eh, kurang berkontribusi, kayak suka ngilang gitu. Nah, karena saya orang yang nggak enakan, tapi ada Mas Itmam, itu langsung ditegesin sama dia. eh Kalau nggak salah, namanya tuh nggak ditulis deh, Mbak, pada saat pengumpulan tugas. Itu sih. Oh, ya. Jadi, ya, ya, siap tegas ya. Eh, menghadapi konfliknya dengan menggunakan strategi yang
dibenarkan sih. Memang ada bisa ya juga kayak gitu ya. Kalau ada yang tidak berkontribusi nggak usah ditulis namanya. Ya, ya benar. Iya, Ya, ya, penting banget ya ternyata kalau misalnya kita berkelompok itu untuk benar-benar punya kontribusi ya di iya eh, betul. bisa dibilang punya tanggung jawab, merasa bertanggung jawab terhadap tugas kita. Oke. Kalau misalnya komunikasi dengan teman-teman seangkatan yang lain gimana, Mbak? Itu mm, ada hal yang berkesan atau gimana gitu? Kalau komunikasi waktu awal pertama masuk tuh ada yang inisiatif buat grup WA di WhatsApp itu Mbak. Itu waktu Hmm. itu angkatan kedua PJJ kalau nggak salah. Isinya masih banyak sih Mbak. Tapi makin ke sini kayaknya tinggal 7 apa 8 mungkin atau kurang Mbak. Nah, Hmm. tapi selain dari itu ada juga grup besarnya, itu isinya anak PJJ. Mungkin belum semuanya join, tapi ada grup besarnya di Telegram. Juga itu ada yang buat sih, Mbak. Jadi untuk komunikasi dengan angkatan yang lain bisa dari situ. Hmm. Oke. Kalau misalnya nih komunikasi dengan angkatan yang lain kan kata Mbak Moza ada grupnya ya. Itu apa yang Mbak manfaatkan untuk berkomunikasi dengan angkatan lain gitu? Apakah nanya pekerjaan atau peluang pekerjaan gitu? Lebih ke sharing sih, Mbak. Kalau misalnya Hmm. ada resource yang sekiranya em, bermanfaat untuk yang lain itu bagus untuk platform yang bagus untuk share resource tersebut untuk membantu perkuliahan rekan-rekan angkatan lain sih, Mbak. Gitu. Berarti seperti ini ya, resource-nya itu berupa video mungkin ya, video ataupun referensi ya, Ya, betul. sharing. Ya, ya, teman-teman, hal menarik yang bisa saya tangkap dari Mas Rehan sama Mbak Muza malam hari ini adalah kalau misalnya kuliah itu enggak eh, kalau bagusnya itu enggak individual banget gitu. Saya boleh-boleh aja kan karena kan tiap orang kan punya kesibukannya masing-masing. Tapi mumpung kita tuh bareng-bareng di sini di PJJ ya ada teman-teman kita juga. Kalau misalnya teman-teman ada kesulitan di perkuliahan itu bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Siapa tahu punya kesulitan yang sama tapi mereka udah punya solusinya. Jadi teman-teman bisa dapet nih solusi dari teman-teman yang lain dan bisa teman-teman terapkan ke diri teman-teman. Oke, dari Nazih ada pertanyaan. eh Oke, kalau misalnya masalah tugas kelompok kewirausahaan itu silakan ini ya, silakan ditanyakan ke apa namanya, ke dosen kewirausahaan. Mungkin pertanyaan keduanya Nazih nih. Selama kuliah ini, apakah pernah mengalami perubahan peraturan, baik dari prodi atau kampus yang mempengaruhi belajar atau nilai? Nah, Mas Rehan sama Mbak Moza, gimana nih? Dari Mbak Moza dulu yang udah on mic. Seingat saya nggak ada ya, Mbak. Tapi yang saya tahu kayaknya tahun ini ada kurikulum baru ya, Pak. Oh iya, kurikulum baru. Benar-benar. Berarti ini ya nggak terlalu ngaruh ya ke Mbak Moza ya, Iya, karena iya. nggak sempat mendapati hal itu gitu. Kalau Mas Raihan gimana Mas? Saran yang sampai mengganggu pembelajaran gitu. Eh, bagaimana Mas? Tadi putus-putus. Nggak ada ya kalau peraturan-peraturan dari kampus yang sampai membuat eh, nggak belajar atau mengerjakan tugas nggak ada sih peraturan pernah ada. Oke. Sip, mungkin itu aja ya. Teman-teman, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, udah nggak ada pertanyaan lagi, mohon maaf ya. Apa mungkin kita akan adakan sesi Mas Rehan menyanyi gitu. Oke, em, terima kasih banyak Mbak Moza sama Mas Raihan. Mungkin
bisa memberikan closing statement untuk pertemuan kita malam hari ini. Dari Mbak Moza dulu. Mas Rehan dulu deh, Mbak. Oh, Mas Rehan. Mas Rehan. Mas Rehan tadi udah berpikir nih. Mau nyanyi juga boleh, Mas. Saya Waduh. dengar anak band kan suka. Pasti bisa nyanyi lah. Closing statement ya. Paling buat Oke. teman-teman, utamanya yang saat ini masih mengambil tugas akhir, tuh Mhm. tetap fokus ya teman-teman. Seperti yang Mbak Moza katakan tadi juga, satu hari harus dicicil tugasnya. Kemudian satu lagi jangan anggap remeh administrasi ya, karena itu juga butuh effort untuk menyelesaikan, karena setiap proses administrasi itu ada prosesnya masing-masing dan itu lumayan butuh waktu. Jadi jangan sepelekan administrasi, jangan sepelekan juga tugas akhirnya. Harus balance. Itu aja. Terima kasih Mas Rehan. Mbak Moza, boleh kesan juga deh selama kuliah di PJJ atau hal menarik yang Mbak paling eh, apalagi ini udah mau wisudakan ya. Ya, untuk closing statementnya mungkin sekalian menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal ya, Mbak. Beliau bertanya kalau misalkan waktu bisa diputar, uh, ketika mengulang perkuliahan PJJ ini, kira-kira apa yang akan dilakukan secara berbeda? Mungkin saran saya coba untuk planning per tingkatnya. Mungkin di tahun pertama bisa dibuat untuk eksplorasi minat dan bakat. Itu bisa em, disalurkan melalui eh, berbagai kegiatan. Contohnya ikut UKM. Karena di Telkom University sendiri kan banyak sekali UKM ya. Jadi mungkin bisa memanfaatkan itu bergabung sebagai anggota. eh, Memiliki banyak koneksi di luar dari prodi itu sangat membantu juga. Terutama ini sih, coba ikut lomba sih. Itu salah satu hal yang saya sesali karena waktu itu nggak sempat nge-push untuk ikut banyak lomba. Jadi mungkin itu em, di tingkat pertama untuk eh, istilahnya cari jati diri sih Mbak. Itu tingkat pertama. Lalu tingkat kedua mungkin udah agak lebih fokus ke kuliahnya. Terus tingkat tiga mungkin bisa lebih mempersiapkan diri untuk magang. Lalu yang tingkat keempat bisa untuk eh, menyelesaikan tugas akhirnya agar bisa lulus mungkin bisa 4 tahun. Mungkin itu sih Mbak dari saya. Yang yang kira-kira bakal dikangenin dari kuliah di PJJ apa, Mbak? Apa ya? Buka LMS? Enggak sih Mbak. Oke. Eh, Siap, makasih banyak Mbak Moza dan juga Mas Raihan. Senang sekali bisa berdiskusi dan sharing bersama dengan Mas Raihan dan juga Mbak Moza karena Mbak Moza punya perspektif yang berbeda dengan Mas Raihan. Jadi di sini ada dua perspektif ya. Mas Raihan di sini sudah bekerja, gimana cara kita mengatur waktunya, terus kemudian apa aja yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang perkuliahan kita, di mana eh, apalagi Mas Rehan eh, harus bekerja juga. Nah, kemudian juga dari Mbak Muza sebagai mahasiswa yang fokus untuk kuliah gitu, yang tidak sedang bekerja, itu gimana petnya gitu, mungkin dari planning, ikutan kegiatan-kegiatan, memanfaatkan apa namanya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kampus untuk diikuti gitu. Nah, itu jadi perspektif yang menarik dan bisa jadi insight yang menarik buat teman-teman gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Raihan dan Mbak Muza. Teman-teman, silakan mengisi presensi dan feedback yang dikirimkan di kolom chat.
Oke, Mas Rayhan sama Mbak Muza nggak harus ngisi lagi ya. Presensi ini hanya untuk teman-teman mahasiswa, bukan teman-teman alumni. Teman-teman alumni nanti kita ketemu di tanggal berapa ya, Mas Rayhan, Mbak Muza? Tanggal 7 Desember. 7 Desember. 7 Desember hari apa itu ya? Sabtu. Hari Sabtu. Emang kalau Mbak Moza rencana ke sini di tanggal berapa, Mbak? Hari Sabtu ini, insya Allah. Oh, hari Sabtu ini ya. Hari Ya. Sabtu ini. Wah, wah. Oke. Kalau Mas Rayhan, Insya Allah tanggal 3 Desember. tanggal 3 Desember. Teman-teman yang di sini yang juga pengen melihat ya, rekan-rekan kita mungkin ya, yang ini aja, yang yang lagi di Bandung aja sih. eh sebentar. Oke, tadi masih ada ini ya, formnya yang bermasalah. Sudah saya update, silakan teman-teman coba diisi kembali, bisa diisi kembali. Oke. Eh, Nah, teman-teman tuh yang pengen apa ya, menyambangi Mas Raihan dan juga Mbak Moza, disilakan gitu ya. Bisa ketemu langsung, bisa foto langsung nih wisudawan pertama PJJ. Barangkali nanti punya semangat untuk wisuda karena melihat Mbak Moza dan Mas Rehan. Nah, sekali lagi terima kasih banyak ke Mas Rehan dan Mbak Moza. Kita cukupkan saja untuk pertemuan kita malam hari ini. Semoga Mbak Moza dan juga Mas Raihan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Mungkin aja Mas Raihan nanti jadi direktur dan Mbak Moza jadi CEO. Kita nggak tahu gimana ya. Cuman saya tuh melihat kayaknya Mbak Moza ini lebih ke manajer proyek bisa deh. Planning dan eksekusinya, planning dan evaluasinya lumayan kuat gitu loh. Kalau Mas Raihan, wah bisa nih jadi direktur. Atau mau bikin perusahaan perusahaan IT sendiri di Gorontalo kan, di Gorontalo masih jarang ya Mas, biar saya bisa pulang nih Mas, kalau saya di sini terus sayang banget ya saya di sini terus karena di Gorontalo masih kurang Mas. Iya, betul. Nah, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Oh, di sini nih ada LinkedIn. Mbak Moza nge-share LinkedIn, bisa kita saling terhubung lewat LinkedIn. Oh Juga benar, saya mungkin coba. bisa lewat Instagram juga Mas Rehan ya. Mbak Moza silakan di-share juga di kolom chat. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya, terutama selaku MC. Eh, Apa ya? Saya sangat sangat sulit untuk menutup malam yang penuh berkesan ini. Tapi mungkin biar saya lega menutupnya, kita sama-sama lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sharing berikutnya teman-teman. Makasih Terima Mas kasih Waalaikumsalam. banyak Iwa. Mbak Muza dan Mas Oh, Raihan. makasih Nah, Kak. teman-teman Kasih. bisa terhubung di LinkedIn ya. Wah, kayaknya kapan-kapan PJJ harus punya LinkedIn sendiri. Jadi teman-teman bisa, Iya weh. betul. Oh betul lagi, dibetulkan lagi Setuju. sama Mbak Moza. Wah, jadi